Sebelum Samantha keluar meninggalkan kamarin, gadis itu mencoba memegangi dan menarik ujung lengan baju yang dikenakan Samantha. Sam berbalik dan menatap Rin dengan wajah hitam tanpa bentuk dan ekspresi sama sekali. Hmm, anu, ujar Rin gugup sambil meremas-remas tangannya sendiri. Apakah aku perlu senjata atau tidak? Juga kau. Tiba-tiba Sam berdiri kaku menghadap Rin tanpa berkata-kata. Di sekitar tubuh Sam bermunculan asap-asap hitam seakan-akan meluruh dari seluruh permukaan kulitnya sendiri. Jangan takut, Miss Orwell. Aku sedang menunjukkan senjataku. Aku punya banyak. Rin merasa Sam tersenyum kepadanya meski wajah itu datar saja berubah warna hitam pekat tanpa hidung, mata, dan mulut. Sam menggerakkan kedua tangannya dan muncul sulur-sulur hitam berupa asap dari sekujur tubuhnya. Ini contohnya, tubuhku adalah senjataku. Asap-asap hitam ini sangat beracun bagi para iblis dan makhluk bayangan lainnya. Karena itu, sedapat mungkin aku harus selalu menyertai yang mulia untuk menjadi perisai utamanya. Rin hanya membulatkan bibirnya tanpa bersuara, tapi dalam hati dia mengatakan, "Wow, itu senjata yang sangat keren sekali." Rin keluar dari pintu istana Dagwood dengan pakaian pestanya, lebih tepatnya pakaian pesta pilihan sang raja. Di bawah undakan tangga teras sudah berdiri megah 5 buah kereta kuda berwarna hitam pekat dengan Randall duduk di balik kemudi kereta kuda paling tengah. Erika muncul di samping Rin dan mengulurkan tangan untuk membantu gadis itu berjalan. Maaf Miss Orwell, seharusnya yang mulia yang harus memandumu untuk berjalan menuju ke kereta. Tapi sayangnya, suasana hati yang mulia malam ini sedikit buruk. Langkah Rin terhenti, ujung gaunnya yang panjang dan berat sedikit merumitkan langkahnya. Tanpa menoleh pada Erika, Rin bertanya, apakah penyebab buruknya suasana hati Jess adalah aku? Rin ragu-ragu. Sebaiknya kau tidak perlu tahu. Intinya malam ini, dia sangat tegang sekali. Kau bisa lihat posisi duduknya di kereta. Sama sekali tak bergerak, seperti patung perunggu yang ada air mancur taman. Jess dan para pasukan kegelapan yang sedang menunggu di teras istana memakai pakaian serba hitam, termasuk Benjamin. Oh Tuhan, kenapa aku bisa meluahkan Ben? Apakah dia akan baik-baik saja bersama para pasukan kegelapan? Rin berbisik pada Erika ketika mereka menapaki undakan anak tangga teras. Tenang saja, Miss Orwell. Seperti yang kau lihat, temanmu pun melihat hal yang sama. Yang aku lihat adalah para wanita dan pria berpakaian serba gelap. Mereka seperti para tentara bayaran. Hanya saja penampilannya sangat fashionable. Ya, entah istilah apa yang bisa kau gunakan di duniamu. Tapi hal seperti itulah yang dilihat oleh Tuan Benjamin. Jadi kau tidak perlu risau. Atau Jess akan mengeluarkan limosin, Ferrari, atau bahkan Lamborghini di garasinya untuk pergi ke pesta. Tapi, kenapa kita masih menghadiri pesta ini menggunakan kereta kuda? Ini adalah adat kerajaan kita, Miss Orwell. Kereta kuda ini melambangkan kehormatan dan kekuasaan di seluruh tanah Dagwood, termasuk kota Westlake. Tak ada seorang pun yang memiliki kereta kuda selain raja, lebih tepatnya kereta kuda hitam. Mereka sudah berdiri tepat di depan pintu kereta.
Rin baru menyadari bahwa pada pintu itu terukir sebuah simbol huruf D yang sangat rumit, tetapi indah berwarna perak. Simbol itu diukir di badan kereta yang berwarna hitam sekelam bayangan. Tiba-tiba pintu kereta terbuka dan Jess turun dari sana dengan pakaian kebesarannya sebagai seorang raja. Ren sekali lagi mengucapkan kata ajaibnya. Wow, kau terlihat keren sekali. Jess mengenakan mantel hitam selutut dengan banyak hiasan bordiran di sekitar kerah dan keliman baju. Dia juga mengenakan setelan gelap dengan rompi warna senada di balik mantel. Rambut gondrongnya diikat ke belakang dan runa-runa hitam di permukaan kulitnya sepenuhnya tertutup oleh riasan. Tiba-tiba jantung Rin berdebar kencang ketika Jess mengeluarkan tangan sebagai bentuk sopan untuk membantu Rin naik ke kereta. Di sisi lain, Erika membantu mengangkat ujung gaun Rin yang cukup panjang dan merepotkan. Ketika sudah duduk di dalam kereta, Rin dan Jess saling memandang. Mereka sama-sama menghembuskan nafas berat. Rin merasa suasana itu terlalu canggung dan tidak nyaman untuknya. Aku merasa kita seperti akan melakukan perjalanan, melakukan karnaval. Bukankah begitu? Rin tertawa kaku, berusaha mencairkan suasana, tapi malah terlihat semakin canggung. Saat Rin menoleh, ternyata Jess sudah menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam dan dingin. Kau pikir acara kerajaan seperti sebuah pertunjukan sirkus yang sangat menyenangkan, Miss Orwell? Bukan begitu maksudku, Yang Mulia. Rin menundukkan kepala penuh penyesalan. Dia meremas tangan yang terbungkus sarung tangan sampai ke siku. Lalu diam-diam Rin mengepalkan tangan merutuki kebodohannya sendiri. Meski dia duduk nyaman di dalam kereta kuda di samping Jess dengan belasan pengawal yang super hebat di depan dan di belakang, tapi pikiran Rin tetap tertuju pada band yang saat ini duduk di kereta di belakang mereka. Jika kau resah dan khawatir padanya, kenapa kita tidak turun di sini agar kau bisa pindah ke kereta belakang? Sindir Jess sambil menumpukan satu kaki ke kaki yang lainnya. Kedua tangannya terlipat ke pangkuan dengan kepala terangkat tegak. Maaf Yang Mulia, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Perlukah aku meminta pada Randall agar kau dipindahkan ke kereta belakang, Miss Orwell? Jess menoleh pada Rin. Tanpa gadis itu kira, kepala Jess posisinya sangat dekat sekali dengan wajah Rin. Rin bahkan bisa menghirup aroma kolok yang hangat segar menguar dari tubuh Jess. Pada jarak sedekat itu, Rin bisa melihat warna rambut Jess yang coklat keemasan. Terlihat lebih gelap dan sepasang matanya terlihat sangat mematikan. Ampuni aku Yang Mulia. Malam ini mungkin aku sangat lancang. Tidak, maksudku, mungkin selama ini aku sudah bersikap sangat buruk dan lancang kepadamu. Aku sudah banyak melakukan kesalahan dan banyak melanggar kontrak. Aku tidak ingin menambah daftar kesalahanku yang bisa kau ungkit kapan saja ketika kau marah dan membutuhkan pelampiasan. Jadi, kau mau tetap di sini atau pindah ke kereta belakang? Wajah Jess semakin mendekat ke arah Rin. Rin bahkan bisa mencium nafas Jess yang terasa hangat dan sedikit kasar untuk mengungkapkan emosi di dalam pikirannya. Rin mendeham dan berusaha duduk serileks mungkin. Dengan sopan, dia berusaha mengembalikan Jess ke posisi duduknya karena itu sangat tidak nyaman bagi mereka. Apapun keputusanmu Yang Mulia, aku hanya mengikuti perintah.
Sekilas Rin seolah-olah bisa melihat Randall tengah melirik ke arah mereka dari balik pundaknya. Tapi mungkin itu hanya perasaan Rin saja karena gelisah. Nyatanya selama ini Randall tak pernah ingin tahu apa urusan yang ada di belakang kereta. Tiba-tiba Jess melingkarkan tangan kekarnya ke pinggang samping Ren dan menarik gadis itu ke pangkuannya. Ren memekik karena sangat terkejut ketika semua itu terjadi begitu tiba-tiba dan di luar dugaannya. Yang mulia, apa yang kau lakukan? Ini sangat memalukan, ujar Ren. Memalukan? Baru beberapa detik yang lalu kau mengatakan bersedia melakukan apapun keputusanku. Jess mendekatkan bibirnya ke telinga Rin yang dipenuhi dengan ikal-ikal rambut yang cantik. Gadis itu memejamkan mata dan sangat kaku. Dia tidak mengira jika pantatnya akan duduk di atas paha Jess. Tolong turunkan aku. Aku tidak ingin membebanimu yang mulia. Karena terakhir kau berkata badanku cukup berat. Jess mengulurkan tangan kanan dan mendaratkan di tengkuk leher Rin. Pria itu menarik kepala Rin ke arah wajahnya hingga mereka saling bertemu. Sedangkan posisi Rin masih duduk di bangkuan Jess. Rin benar-benar ketakutan luar biasa. Matanya dan mata Jess saling bertemu. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mata Jess berkilat-kilat berwarna merah terang seperti sepasang mata iblis. Ren membuka lebar matanya seolah-olah dia melihat monster yang sama di penara lonceng. Kau bukan Jess, bisik Ren gemetar. Kereta yang mereka kendarai melintasi sebuah kawasan perumahan tua tetapi sangat elit. Bangunan-bangunan yang ada di sana semuanya terlihat sangat kuno dan terawat dengan baik. Berapa harga rumah-rumah di sini? Tanya Benjamin pada Erika yang duduk di dalam satu kereta, Samantha yang menjadi kusirnya. Oh, percayalah tuan muda, gajiku selama seumur hidup pun tak akan mampu membeli sepetak rumah di kawasan ini. Ben terkejut. Semahal itukah? Aku pikir jika rumah sudah tua dan terlihat tidak menarik, maka mereka akan menjualnya dengan harga murah. Sebaliknya tuan muda, semakin tua usia sebuah bangunan dan semakin panjang sejarah yang ditorehkan, maka harga jualnya semakin tinggi. Erika menjawab semua pertanyaan Ben tanpa menoleh ke arahnya, sedangkan Ben masih melongokkan kepala keluar jendela kereta sambil melihat-lihat perumahan tua yang berjajar rapi di sana. Perumahan tua itu jalan-jalannya ditata sangat rapi dengan banyak pohon-pohon besar dan rindang di kanan kiri. Beberapa rumah sudah direnovasi menjadi lebih modern dengan menambahkan serambi tinggi dan balkon, tapi kesan tuanya masih terasa dari bentuknya yang menjulang tinggi dengan cat warna monokrom. Randall menghentikan kereta. Dari balik kemudi, dia mengatakan sesuatu kepada Jess yang masih sibuk menggoda Rin di pangkuannya. Pasukan di depan sudah menemukan jalannya yang mulia. Ren langsung melompat turun dari pangkuan Jess. Dia berusaha membuka pintu kereta dengan secepat mungkin. Jess berdandan merapikan pakaiannya yang sedikit kusut. Mereka sudah sampai di sebuah jalan lengang yang berisi rumah-rumah tua. Meskipun kebanyakan sekarang telah diubah menjadi bangunan modern, ada jendela yang dihiasi dengan sejumlah bunga dalam pot kecil, gorden berenda yang melambai-lambai dihembus angin malam, dan tempat-tempat sampah plastik yang berjajar di trotoar sejenisnya. Begitu Ren membuka pintu kereta dan menginjakan kaki di trotoar, dia mengecapkan matanya yang terasa membeku.
Bulu matanya yang lentik dan panjang dipenuhi dengan embun dan udara malam di kawasan itu sangat menggigilkan. Ben mendekat saat melihat Rin berdiri di trotoar. Dia tidak sempat menyapa ketika mereka keluar dari istana. Ben melangkah pelan hampir tanpa suara dan berdiri tepat di samping gadis itu. Mata Ben malah beralih pada Rin lalu tetap sana dengan terkejut. Rin menoleh dan bertanya dengan heran, "Ada apa?" "Itu apa?" tanya Ben sambil berdiri tegak. Telunjuknya terarah ke tubuh Rin. "Itu yang kau pakai. Maksudku, apa kau berencana melakukan karnaval atau apa?" tanya Ben sekali lagi. Ren menunduk untuk menatap dirinya sendiri. Sejak awal Samantha mengantarkan gaun itu ke kamarnya, dia sudah merasa sangat skeptis. Gaun itu terlalu kuno, berat, dan menggelembung seperti pakaian putri salju di dalam cerita dongeng. "Iya, aku tahu. Pakaian ini sangat tidak efektif jika kita berniat untuk memburu makhluk bayangan, meskipun datang ke undangan pesta." "Memburu apa?" tanya Ben. "Ini gaun, Ben," desis Rain. Dia berusaha mempertahankan rasa percaya dirinya yang hampir runtuh saat Ben menunjuk gaunnya. "Aku hampir tidak pernah memakai gaun, terutama di depanmu. Tapi kali ini, sungguh-sungguh aku mengenakan gaun." "Itu terlalu menggelembung," kata Ben kebingungan. "Oh," mulut Ren membulat. "Mungkin karena aku menambahkan mantel yang seharusnya bukan pasangan dari gaun ini. Aku tidak mungkin keluar rumah hanya mengenakan gaun yang terbuka. Aku bisa mati membeku di luar sini." Jess berdiri di sisi lain Ren. Pria itu terlihat tidak terlalu mempedulikan komentar Ben soal gaun yang dipilihnya untuk Ren. "Jadi," desis Ren, "aku mengerti sekarang kenapa kau memilihkan gaun ini untukku," ujarnya pada Jess. "Untuk apa kau pikir?" tanya Jess tak mengerti. "Untuk mempermalukan aku di depan para tamu undangan, kan?" "Apa maksudmu, Ren? Mempermalukanmu? Untuk apa? Sebaliknya, kau datang ke pesta ini sebagai calon istriku. Mana mungkin aku mempermalukan pasanganku di hadapan semua orang. Tidakkah itu sedikit berlebihan?" "Calon istri? Hei!" teriak Ben tak mengira akan mendengar hal seperti itu. Ren mengarahkan telapak tangannya pada Ben agar tidak berkomentar lebih jauh. Ren menggembungkan pipi dengan kesal. Dia tak peduli dengan pendapat kedua pria yang sangat bertolak belakang di samping kanan dan kirinya. Saat ini, Ren hanya ingin segera tiba di tempat pesta yang dia bayangkan sangat hangat dan penuh makanan. Ren sudah menggigil sampai-sampai dia harus menggetakkan gigi untuk menahan dingin. Jess mengeluarkan sesuatu dari mantelnya dan menyerahkan kepada Ren tanpa diketahui oleh Ben. Ren memeriksa tangannya dan melihat ada sebuah belati perak dengan ukuran indah di bagian gagangnya. Belati itu bersarung kulit yang terasa nyaman di genggaman tangan Ren. "Haruskah aku menerimanya?" Ren berbisik pada Jess. "Bukankah kau bertanya soal senjata pada Sam? Tapi senjata ini bukan untuk melindungi dirimu dari serangan makhluk bayangan. Sebaliknya, senjata ini harus kau gunakan untuk membunuhku jika sampai kejadian di menara lonceng terulang kembali." Jess mengakhiri kata-katanya dan mulai melangkah meninggalkan Ren. Gadis itu berdiri gemetar sambil menggenggam erat belati yang diselipkan di tangannya oleh Jess.
Dia tidak tahu harus menanggapi permintaan Jess seperti apa. Tapi kalimat itu sangat tak terduga dan tak pernah Rin pikirkan sebelumnya akan terlontar dari mulut Jess. Pesta terakhir malam itu, dia memang kabur dan berubah menjadi monster. Haruskah hal yang sama terulang kembali? Perlahan-lahan Rin menyimpan belati itu di balik mantelnya. Baiklah, aku akan menyimpannya dan pasti akan kugunakan untuk mengakhiri hidupmu jika sekali lagi kau menakutiku seperti yang terjadi di Menara Lonceng. Janji Rin dalam hatinya sendiri. Di sisi lain, Erika juga turun dari kereta. Guys, kalian pikir kita ada di tempat yang tepat? Erika menunjuk sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Rin maupun Ben sebagai manusia biasa. Sesuatu itu tersembunyi beberapa blok dari tempat mereka berdiri. Jess sebelumnya juga tak menyadari sampai Erika menunjuk benda itu. Jess mendekat ke arah Erika dan Sam yang sedang berdiskusi. Apa itu? Tanya Jess. Gunakan matamu untuk menembus selubung mereka yang mulia. Jess mulai berkonsentrasi dan terlihat marah. Dia tak mengira akan melihat para makhluk itu di lokasi pesta yang akan mereka tuju. Apa kalian yakin kita tidak salah memilih lokasi? Sesuai dengan petunjuk peta yang mulia, balas Randall, kita tidak bisa mengusik mereka karena aku tahu kita cari saja jalan untuk menuju ke lokasi pesta. Aku akan berusaha mengabaikan mereka meski terlihat sangat mengganggu. Saat mereka sibuk berdebat, Rin sudah berdiri di sana dan melihat apa yang mereka lihat. Bukankah itu? Gerombolan itu menyadari keberadaan Rin sebagai Fana. Mereka menoleh dengan cepat. Jess memeluk Rin untuk menutupinya dari pandangan mereka.